Shalom, perkenalkan nama saya Rizky Sinaga. Saya dari kelas 11 ISO 1 nomor absensi 23. Pada kali ini saya akan menjelaskan lanjutan dari mata pembelajaran kita pada bab 11, yaitu sistem pertahanan tubuh. Pada kali ini saya akan menjelaskan dari sistem pertahanan tubuh. Malam buat kita semua. Di sini saya akan menjelaskan sistem pertahanan tubuh. Sebelumnya, kalian tahu nggak teman-teman, kalau tubuh anak atau balita itu rentan terhadap bakteri dan penyakit. Hal itu bisa datang dari berbagai tempat dan kondisi. Namun jangan khawatir, karena di dalam tubuh terdapat sistem pertahanan tubuh untuk menyerang penyakit. Jadi, supaya pertahanan tubuh bayi kuat, maka bayi sebaiknya diberikan imunisasi. Karena manfaat imunisasi sangat banyak, bukan hanya dalam sistem pertahanan tubuh, melainkan dalam berbagai hasil dari manfaat imunisasi bagi bayi untuk mencerdaskan bagi anak atau bayi. Lalu, apakah yang dimaksud dengan sistem pertahanan tubuh dan bagaimana sistem pertahanan tubuh untuk bekerja? Oke, kita langsung bahas ya. Sebelumnya, kita membahas arti dari sistem pertahanan tubuh. Jadi, sistem pertahanan tubuh atau imun merupakan suatu sistem kekebalan yang ada pada tubuh manusia yang berfungsi untuk sebagai pertahanan tubuh ketika diserang virus atau bakteri. Sistem ini sangat berperan penting bagi tubuh manusia. Jikalau sistem ini sedang lemah, maka tubuh kita dapat dengan mudah terserang penyakit. Maka dari itu, kita harus mengonsumsi makanan 4 sehat dan 5 sempurna. Baik, selanjutnya yaitu kita membahas komponen pertahanan tubuh. Komponen pertahanan tubuh atau komponen respon imunitas spesifik terbagi atau dilibatkan menjadi 2 komponen, yaitu komponen antigen dan komponen antibodi. Jadi, antigen ini merupakan zat yang dapat merangsang sistem kekebalan tubuh untuk menghasilkan antibodi sebagai bentuk perlawanan. Di dalam tubuh manusia, antigen bisa berbentuk bakteri, virus, atau bahan kimia tertentu. Jadi, apa yang dimaksud dengan antibodi? Antibodi adalah suatu zat yang dibentuk oleh tubuh yang berasal dari protein darah jenis gamma atau globulin dan berfungsi untuk melawan antigen atau zat asing protein yang masuk ke dalam tubuh. Baik teman-teman, kita lanjut. Antigen ini atau imunogen memiliki berbagai ciri yang terkandung di dalamnya. Yang poin pertama di mana berbagai organisme atau substansi asing yang masuk ke dalam tubuh dinamakan dengan antigen. Yang kedua, antigen dapat berupa bakteri, virus, fungi, protozoa, protein, karbohidrat, sel-sel, kanker, racun, dan lain-lain. Poin yang ketiga, apabila antigen masuk ke dalam tubuh, secara otomatis tubuh meningkatkan sistem pertahanannya. Yang keempat, caranya dengan memproduksi suatu zat sejenis protein atau polisakarida yang dinamakan dengan antibodi. Yang kelima, jenis antigen ada 3 macam, yaitu sebagai berikut. Yang pertama yaitu heteroantigen, merupakan antigen yang berasal dari spesies lain. Kedua, isoantigen, merupakan antigen dari spesies sama tetapi struktur genetiknya berbeda. Yang ketiga, autoantigen, merupakan antigen yang berasal dari tubuh itu sendiri dan menyebabkan pembentukan antibodi tubuh juga. Baik teman-teman, itulah penjelasan dari antigen atau imunogen pada hari ini. Selanjutnya kita bahas yaitu mekanisme pertahanan tubuh non-spesifik. Jadi, mekanisme pertahanan tubuh terbagi menjadi 2. Yang pertama yaitu mekanisme pertahanan tubuh non-spesifik dan spesifik. Yang kita bahas pertama yaitu mekanisme pertahanan tubuh non-spesifik. Ada 4 bagian yang kita bahas dari
mekanisme pertahanan tubuh non-spesifik ini, yang pertama yaitu pertahanan yang terdapat di permukaan tubuh yang terbagi menjadi 4 bagian, di mana itu terdapat pada fisik, mekanis, kimiawi, biologis, dan lain-lain. Jadi, di manakah pertahanan tubuh fisik ini didapat? Baik, pertahanan fisik ini dilakukan oleh kulit dan membran mukosa. Yang kedua, pertahanan mekanisme dilakukan oleh rambut hidung dan silia. Yang ketiga, pertahanan kimiawi dilakukan oleh sekret yang dihasilkan kulit dan membran mukosa. Yang keempat, pertahanan biologis dilakukan oleh populasi bakteri tidak berbahaya yang hidup di kulit dan membran mukosa. Kedua, respon peradangan inflasi. Pada respon peradangan inflasi ini dikelompok menjadi 3, di mana yang pertama, peradangan merupakan reaksi tubuh terhadap agen yang merugikan bagi tubuh kita masing-masing. Yang kedua, respon peradangan dapat dikenali dari rasa sakit, kulit lebam, dan demam, atau juga diare. Hal ini, peradangan ini dapat disebabkan rasa sakit berupa diare. Yang ketiga, tanda-tanda pokok yang menunjukkan terjadinya inflamasi yaitu kemerahan, panas, dan nyeri dan pembengkakan pada kulit kita maupun di dalam organ tubuh kita. Yang C yaitu fagositosis, di mana fagositosis ini merupakan suatu mekanisme pertahanan yang dilakukan oleh sel-sel fagosit dengan jalan cerna atau memakan mikroorganisme atau partikel asing yang masuk ke dalam tubuh kita. Yang keempat atau D, protein antimikroba. Protein antimikroba ini merupakan komponen evolusioner dari respon imun bawaan dan ditemukan di antara semua kelas kehidupan. Perbedaan mendasar ada di antara sel-sel prokariotik dan eukariotik yang bisa mewakili target peptida antimikroba. Jadi, protein antimikroba ini memiliki fungsi masing-masing, di mana dapat melindungi tubuh melalui penyerangan mikroba langsung atau menghambat produksinya. Yang kedua, protein antimikroba terdapat di air mata, saliva, dan mukosa. Yang ketiga, protein antimikroba lainnya yaitu interferon yang berfungsi bagi sel di sekitarnya dalam menghambat reproduksi virus. Selanjutnya, mekanisme pertahanan tubuh spesifik. Jadi, mekanisme pertahanan tubuh spesifik merupakan suatu sistem kompleks yang memberikan respon imunitas terhadap antigen yang spesifik. Jadi, mekanisme pertahanan tubuh spesifik ini bekerja apabila patogen telah berhasil melewati sistem pertahanan tubuh non-spesifik. Sel limfosit yang berperan dalam pertahanan tubuh spesifik adalah sel limfosit B dan sel limfosit T. Jadi kita jelaskan satu persatu bagaimana atau apa itu sel limfosit dan apa itu juga dengan sel limfosit T dan B. Jadi saya akan menjelaskan limfosit B. Limfosit merupakan bagian dari sel darah putih atau leukosit. Limfosit B berbentuk dan dimatangkan di sumsum tulang belakang dan ketika sudah matang akan menyebar ke seluruh tubuh. Limfosit B ini memiliki reseptor yang bisa ditempel antigen. Apabila ada antigen yang menempel di reseptor, hal tersebut akan merangsang limfosit B untuk berubah menjadi sel plasma. Sel plasma ini yang akan menghasilkan antibodi sehingga satu jenis antibodi hanya bisa menyerang satu jenis antigen saja. Yang kedua yaitu limfosit T. Jadi kita ketahui dari sini bahwa limfosit T itu berbentuk di sumsum tulang belakang kita, namun pematangannya terjadi di kelenjar timus. Kelenjar timus ini merupakan bagian dari sistem limfatik yang bertugas untuk memproduksi dan menyimpan sel-sel yang melindungi tubuh dari infeksi
maupun penyakit. Jadi tiga atau jenis-jenis limfosit ini dibedakan menjadi tiga jenis. Yang pertama, sel T pembunuh, mungkin berarti berfungsi untuk menyerang patogen yang masuk ke dalam tubuh sehingga tubuh yang terinfeksi serta kanker secara langsung. Yang kedua, sel T membantu atau pembantu, disebut juga pembantu, yang berfungsi untuk menstimulasi pembentukan jenis sel T lainnya dan sel B plasma, serta mengaktifkan makrofag untuk melakukan fagositosis. Yang ketiga, sel T atau suppresor berfungsi menurunkan dan menghentikan respon imun dengan cara menurunkan produksi antibodi dan mengurangi aktivitas sel T pembunuh. Jadi begitulah penjelasan dari mekanisme pertahanan tubuh spesifik dari limfosit B dan limfosit T. Selanjutnya kita bahas dari sistem pertahanan tubuh dari limfosit T dan limfosit B. Ini adalah suatu lanjutan dari yang kita bahas tadi. Jadi limfosit T ini dan B ini sama-sama dibentuk di sumsum belakang. Jadi perbedaannya hanya limfosit T akan dimatang di kelenjar timus, sedangkan sel atau limfosit B akan menuju ke jaring-jaring limfatik di seluruh tubuh. Selanjutnya yaitu sel B. Perbedaan ini dapat kita ketahui bahwa limfosit T ini dimatangkan di kelenjar timus, sedangkan sel B ini bertugas untuk membantu antibodi untuk melawan antigen secara spesifik dan hanya akan beraktivitas saat ada antigen. Sel B ini terdiferensiasi atau dibedakan menjadi dua, di mana sel B plasma dan sel B memori. Sedangkan sel B plasma di mana itu membentuk antibodi spesifik, sedangkan sel B memori menetap di dalam jaringan untuk mengingat, karena sel B itu memori merupakan mengingat di mana di dalam ini untuk mengingat, sehingga jika terjadi infeksi antigen yang sama, sel B memori akan memicu sel B plasma melepas antibodi yang sudah tersimpan memorinya atau ingatannya. Jenis-jenis kekebalan tubuh terbagi menjadi dua, di mana itu jenis-jenis kekebalan tubuh aktif dan pasif. Sedangkan dari kedua ini dibagikan menjadi dua bagian masing-masing. Yang pertama, dari jenis-jenis kekebalan tubuh aktif itu ada alami dan buatan. Sama seperti alami dari pasif tersebut, sama seperti jenis-jenis kekebalan tubuh aktif dan pasif sama-sama dibagi menjadi dua bagian, yaitu alami dan buatan. Kita jelaskan satu persatu. Yang kita jelaskan pertama yaitu jenis-jenis kekebalan tubuh aktif. Kekebalan aktif. Kekebalan aktif ini merupakan kekebalan tubuh yang diperoleh dari dalam tubuh karena tubuh membuat antibodi sendiri. Di mana aktif alami kekebalan tubuh atau kekebalan tubuh ini menjadi dua bagian, dibagi menjadi dua bagian, di mana aktif alami dan aktif buatan. Aktif alami ini merupakan kekebalan untuk yang diperoleh setelah tubuh menderita penyakit terinfeksi patogen. Yang kedua, aktif buatan merupakan memasukkan dengan sengaja patogen yang telah dilemahkan ke dalam tubuh sehingga tubuh menjadi kebal. Contohnya yaitu vaksin. Pada tahun lewat mungkin penyebaran virus corona. Jadi untuk menghindari dan mencegah virus corona, maka kita akan divaksin satu persatu sebagai obat pelindung dan virus bagi virus tersebut. Karena vaksin ini
karena vaksin ini merupakan sediaan biologis yang digunakan untuk menghasilkan kekebalan adiktif yang terhadap penyakit infeksi tertentu. Yang kedua yaitu kekebalan pasif. Kekebalan pasif merupakan kekebalan yang diperoleh bukan dari antibodi yang disintesis di dalam tubuh, melainkan memasukkan antibodi dari luar, sehingga tubuh bisa langsung menggunakannya. Jadi kekebalan tubuh ini dibagikan menjadi dua bagian, yang dimana pasif alami dan pasif buatan. Kekebalan yang diperoleh bukan dari tubuh sendiri, melainkan dari tubuh orang lain. Contoh kekebalan bayi yang diperoleh dari ibu melalui air susu ibu atau disebut juga dengan ASI. Yang kedua, pasif buatan. Kekebalan yang diperoleh dari antibodi yang sudah jadi dan terlarut dalam serum. Contohnya pemberian serum pada penyakit rabies dan tetanus. Selanjutnya kita bahas yaitu sistem limfatik. Sistem limfatik ini terdiri dari 3 bagian. Yang pertama cairan limfa, yang kedua pembuluh limfa, yang ketiga nodus limfa. Cairan limfa ini mengandung sel-sel darah putih yang berfungsi untuk membunuh maupun mematikan kuman di dalam tubuh kita. Yang kedua pembuluh limfa. Terbagi menjadi dua yaitu pembuluh limfa kanan dan kiri. Pembuluh limfa ini berfungsi menampung cairan limfa yang berasal dari anggota tubuh bagian kanan dan kiri. Yang ketiga, nodus limfa yang berfungsi untuk menghasilkan sel darah putih dan menjaga agar tidak terjadi infeksi lebih lanjut. Jadi, nodus limfa ini terdapat di sepanjang pembuluh limfa, terutama terdapat pada pangkal paha, ketiak, dan leher. Alat tubuh yang mempunyai fungsi yang sama dengan nodus limfa adalah limfa dan tonsil. Jadi adapun kita lihat dari fungsi limfa tersebut terdiri dari 5 fungsi. Di mana yang pertama fungsi limfatik atau sistem limfatik. Fungsi sistem limfatik yang pertama yaitu mengangkut limfosit. Yang kedua, mengembalikan cairan dan protein dari jaringan sirkulasi darah. Yang ketiga, membawa lemak emulsi dari jaringan sekitar usus halus ke darah. Yang keempat, menyaring dan menyalurkan mikroorganisme untuk menghindarkan penyebaran. Yang kelima, apabila ada infeksi, kelenjar limfa menghasilkan zat imun atau antibodi untuk melindungi tubuh terhadap mikroorganisme. Jadi kita lihat di sini, saya akan menjelaskan respon kekebalan tubuh. Respon kekebalan tubuh ini terbagi menjadi dua, di mana itu kekebalan humoral dan kekebalan seluler. Kekebalan humoral melibatkan aktivitas sel B dan produksi antibodi yang beredar di dalam plasma, darah, dan limfa. Antibodi yang beredar sebagai respon humoral bekerja melawan bakteri, virus, dan toksin yang ada di dalam cairan tubuh. Kekebalan seluler. Kekebalan seluler ini melibatkan sel-sel yang bereaksi langsung terhadap sel-sel asing atau jaringan yang terinfeksi. Kekebalan ini merupakan kekebalan yang ditunjang oleh sel T. Jadi kita lihat di sini ada pun fungsi kekebalan humoral dan seluler secara umum, yaitu pengenalan, reaksi, pembuangan. Pengenalan ini merupakan sistem kekebalan untuk dapat mengenali benda asing atau antigen yang masuk ke dalam tubuh. Sedangkan reaksi merupakan setelah antigen masuk, sistem kekebalan bereaksi dengan mempersiapkan respon humoral dalam seluler. Yang ketiga yaitu pembuangan. Sistem kekebalan yang dapat menghancurkan antigen yang masuk ke dalam tubuh. Penghancuran ini dapat dilakukan secara humoral melalui antibodi maupun secara seluler oleh limfosit T. Ketika sistem kekebalan bekerja secara efektif, antigen yang akan dihancurkan dan dibuang. Selanjutnya kita bahas yaitu imunisasi. Imunisasi merupakan suatu usaha yang memberikan kekebalan pada tubuh bayi dan anak terhadap penyakit. Imunisasi merupakan tindakan dengan sengaja memasukkan vaksin berupa mikroba hidup yang dilemahkan. Vaksin yang dimasukkan ke dalam tubuh melalui suntikan atau juga diminum. Setelah vaksin dimasukkan ke dalam tubuh, sistem pertahanan tubuh akan bereaksi membentuk antibodi. Imunisasi merupakan salah satu pencegahan penyakit infeksi serius yang paling efektif bagi tubuh.
Imunisasi dibedakan menjadi dua bagian, imunisasi aktif dan imunisasi pasif. Jadi apa itu imunisasi aktif? Imunisasi aktif merupakan kondisi pada saat tubuh dapat membentuk imunitas sendiri terhadap bibit penyakit dengan cara memasukkan vaksin ke dalam tubuh seseorang dengan tujuan untuk merangsang tubuh membentuk antibodi sendiri. Contohnya imunisasi polio dan campak. Selanjutnya kita bahas imunisasi pasif. Imunisasi pasif merupakan imunisasi yang terjadi pada saat tubuh memperoleh imunitas dengan cara menyuntikkan serum yang mengandung antibodi terhadap suatu penyakit ke dalam tubuh. Imunisasi pasif sering dilakukan dalam keadaan darurat yang diperkirakan tidak ada waktu untuk pembentukan antibodi yang cukup untuk melakukan antigen yang masuk. Contohnya imunisasi pasif yaitu pemberian serum antibisa ular orang yang terkena gigitan ular berbisa. Setelah kita membahas dalam sistem pertahanan tubuh, ada juga gangguan sistem kekebalan tubuh yang kita alami. Ada 4 jenis gangguan sistem pertahanan tubuh, yaitu kita bahas satu persatu. Yang pertama yaitu hipersensitivitas atau disebut juga alergi. Alergi ini banyak sekali kita temukan bagi teman-teman kita, baik alergi ikan, baik alergi bulu kucing, maupun alergi kerang atau makanan-makanan yang mengandung alergi. Karena alergi ini tidak semua teman mengalaminya. Jadi ini disebabkan karena sensitif, reaktif terhadap antigen yang pernah kita kenal sebelumnya. Dengan kata lain, tubuh akan menjadi lebih sensitif terhadap antigen tertentu atau alergen. Gejala alergi ini bisa berbeda-beda, antara lain berupa gatal-gatal, ruam, mata merah, kram berlebihan, dan kesulitan bernapas. Jadi kita ketahui bahwa alergi ini terjadi ketika kita sensitif terhadap benda-benda lain maupun makanan-makanan lain. Karena ini merupakan bahwa lemahnya dalam tubuh kita terhadap antigen. Yang kedua yaitu autoimun. Autoimun ini dapat dilihat bahwa kegagalan sistem imun untuk membedakan sel tubuh dengan sel asing sehingga sistem imun menyerang sel tubuh sendiri. Contoh penyakit autoimun ini antara lain artritis rheumatoid, penyakit Graves, lupus erythematosus, anemia perniciosa, dan penyakit Addison. Jadi kita lihat sesuai dengan gambar ini, inilah merupakan penyakit atau gangguan sistem pertahanan tubuh autoimun. Ketiga, imunodefisiensi. Imunodefisiensi ini di mana kondisi menurunnya keefektivitasan sistem imun atau ketidakmampuan sistem imun untuk merespon antigen. Ada 2 jenis imunodefisiensi, yaitu 1. Defisiensi imun kongenital. Ini merupakan tidak memiliki atau kekurangan sel B dan sel T sejak ia lahir. Selanjutnya yaitu AIDS. AIDS ini merupakan penurunan jumlah sel T helper akibat infeksi virus HIV. HIV ini merupakan singkatan dari Human Immunodeficiency Virus. HIV merupakan retrovirus yang menjangkiti sel-sel sistem kekebalan tubuh manusia, terutama CD4 positif T-sel dan makrofages, komponen-komponen utama sistem kekebalan sel, dan menghancurkan atau mengganggu fungsinya. Yang keempat yaitu isoimunitas atau alloimunitas, di mana keadaan ketika tubuh mendapatkan kekebalan dari individu lain yang melawan sel tubuhnya sendiri. Biasanya muncul akibat transfusi darah atau cangkok organ. Jadi begitulah penjelasan dari 4 gangguan sistem kekebalan tubuh.
Jadi kesimpulan yang kita buat dalam pembelajaran ini bahwa ada juga pendapat dari para ahli yang berasal dari Amerika yang merupakan seorang ahli imunologi dan patologi kelahiran 1927 di Amerika Serikat. Noel R. Rose adalah pelopor autoimunitas dengan banyak memberikan kontribusi dalam penelitian penyakit autoimun. Setelah ia lulus Universitas Yale dan Universitas Pennsylvania ini pada tahun 1950, dia melakukan eksperimen contoh pertama autoimunitas yaitu antigen tiroglobulin pada kelinci dan kemudian menemukan autoantibody yang berpengaruh pada kelenjar tiroid. Beliau sosok para ahli di mana ia mengungkapkan bahwa kompleks histokompatibilitas utama menentukan semua risiko penyakit autoimun. Beliau banyak melakukan penelitiannya di Wayne State University of Medicine dan kemudian bergabung ke Johns Hopkins University of Medicine. Beliau banyak menerbitkan jurnal-jurnal kedokteran dan banyak memberikan kontribusi di bidang kesehatan dan dikenal sebagai bapak autoimun dunia. Sekian dari penjelasan saya dari sistem pertahanan tubuh. Dan saya ucapkan sekian dan terima kasih.